Halo teman-teman, welcome to Miss Holly Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi kompetensi P3K di tahap 3 nanti. Teman-teman, dalam video ini saya akan kembali membahas tentang soal teknis bahasa Inggris yang reading ya teman-teman. Ini merupakan request dari teman-teman. Video ini berisi tentang teks bahasa Inggris reading dengan tema vaksin di India ya teman-teman. Untuk itu langsung saja kita simak pembahasannya. Yang pertama, langsung saja kita baca soalnya ya teman-teman. Di situ soalnya adalah what is the text about, tentang apa teks tersebut. Nah teman-teman, untuk jenis soal yang seperti ini, maka kita harus membaca teksnya terlebih dahulu. Nah, di situ sudah ada teksnya, kita baca terlebih dahulu. In a momentous and historic decisions, India rolled out the world's biggest inoculation drive against COVID-19 on January 6 under the Make in India initiative. Driven by Prime Minister's visions and initiative of self-reliance Atmanirbhar Bharat, Indian drugs regulators recently approved Oxford COVID-19 vaccines Covishield, manufactured by the Serum Institute of India and indigenously developed Covaxin. Nah, teman-teman, di situ di paragraf 1, artinya kita bahas terlebih dahulu, dalam keputusan penting dan juga bersejarah, India meluncurkan upaya inokulasi terbesar di dunia untuk melawan COVID-19, yaitu pada tanggal 16 Januari di bawah inisiatif Make in India. Nah, ternyata ini merupakan inisiatif yang didorong oleh visi dan inisiatif kemandirian Perdana Menteri, yaitu Atmanirbhar Bharat. Regulator obat India kemudian menyetujui vaksin Oxford COVID-19, yaitu Covishield, yang diproduksi oleh Serum Institute India, dan juga Covaxin yang dikembangkan secara lokal. Nah, teman-teman, di situ dijelaskan bahwa India meluncurkan upaya untuk melawan COVID-19 yaitu berupa pemberian vaksin ya teman-teman. Berarti nanti teks tersebut juga menjelaskan tentang vaksin. Karena biasanya di paragraf pertama itu merupakan pengenalan peristiwanya yang akan dibahas di paragraf-paragraf berikutnya. Nah, kita lihat optionnya terlebih dahulu. Di situ yang A adalah COVID-19 in India. Nah, di situ tadi dijelaskan bahwa itu upaya untuk melawan COVID-19 ya, teman-teman, yaitu berupa vaksin. Jadi, untuk option yang A ini salah. Saya tandai terlebih dahulu. Kemudian untuk option yang B, how to get vaccine in India, di sini sudah ada kata vaksin, berarti ini bisa jadi ya teman-teman. Kemudian option yang C adalah the solution to avoid COVID-19, solusi untuk menghindari COVID-19. Nah, solusi untuk menghindari COVID itu ada banyak ya teman-teman. Di antaranya ada memakai masker, kemudian jaga jarak, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Bisa juga vaksin. Nah, tetapi di sini dijelaskan lebih khusus ya teman-teman, yaitu pemberian vaksin. Sedangkan untuk option yang C ini terlalu umum, jadi ini salah ya teman-teman. Kemudian untuk option yang D ada a successful vaccination program in India. Di sini ada kata vaksin. Ini juga bisa jadi ya teman-teman. Berarti antara jawaban yang B sama D. Kita baca teksnya lagi untuk mengecek jawaban mana yang paling tepat. Yang paragraf kedua, India's 10 million healthcare workers, doctors, nurses, technicians, ambulance drivers are the first beneficiaries, followed by 20 million frontline workers like police, sanitation staff, and other frontline workers. Nah, di situ disebutkan bahwa nanti yang akan menikmati manfaat dari vaksin yaitu pertama adalah pegawai yang ada di bagian kesehatan ya teman-teman, yaitu dokter, terus perawat, dan sebagainya.
Nah, berarti di situ bukan cara mendapatkan vaksin, tetapi orang yang akan mendapatkan vaksin ya teman-teman. Kemudian yang paragraf ketiga, on the day of vaccination, they need to bring their ID for proof of identity. Nah, di situ paragraf ketiga menyebutkan bahwa orang yang akan mengikuti vaksin, pada hari vaksin tersebut, mereka harus membawa kartu identitas untuk membuktikan identitas mereka. Nah, berarti dari paragraf kedua dan juga ketiga kita tahu bahwa option yang B itu how to get vaccine in India itu kurang tepat ya teman-teman, karena itu cara mendapatkan vaksin di India, sedangkan di situ disebutkan bahwa orang-orang siapa saja yang akan mendapatkan vaksin di India. Kemudian untuk mengikuti vaksin itu harus membawa ID card. Kemudian untuk yang paragraf keempat kita baca lagi. Prior to the launch, India created additional 29,000 cold chain points, bla bla bla. Nah, situ disebutkan sebelum peluncurannya vaksin tersebut, India sudah menambahkan bla bla bla. Nah, berarti ini bukan hanya tentang bagaimana cara mendapatkan vaksin ya teman-teman, tetapi vaksin secara keseluruhan berisi siapa yang akan mendapatkan vaksin, kemudian syarat-syaratnya, kemudian persediaan vaksin, jenis vaksinnya apa. Kemudian yang paragraf terakhir, Office Solutions Report said India may well pull off the world's largest vaccination program successfully. Nah, situ disebutkan bahwa Office Solution Report mengatakan India merupakan pemilik program vaksin terbesar di dunia ya teman-teman. Kemudian itu disebutkan successfully, secara sukses. Dengan sukses, India sukses memberikan vaksin terbesar di dunia. Berarti untuk option yang B ini salah. Karena di situ disebutkan India sukses memberikan vaksin kepada masyarakatnya dan dikenal dunia sebagai program vaksin terbesar ya teman-teman. Berarti option yang paling betul adalah option yang di soal yang kedua, who is the Indian who got the first vaccine? Orang India yang mendapatkan vaksin pertama. Nah, tadi kita sudah membaca teksnya ya teman-teman di soal nomor 1. Ini teksnya masih sama. Kalau teman-teman ingat tadi, orang-orang yang mendapatkan vaksin itu dijelaskan di paragraf kedua ya teman-teman. Untuk mengeceknya lagi, mari kita membaca paragraf yang kedua lagi. India's 10 million healthcare workers, doctors, nurses, technicians, ambulance drivers are the first beneficiaries. Nah, di sini ada kata first beneficiaries. Orang yang mendapatkan atau menerima manfaat pertama dari vaksin, yaitu ada 10 juta orang, yaitu di antaranya ada doctors, kemudian nurses, dan juga ada technicians, kemudian ada ambulance drivers, nah sopir ambulan. Nah di sini sudah dijelaskan ya teman-teman di paragraf kedua, langsung saja kita cocokkan ke optionnya. Di sini ada doctors, betul ya teman-teman. Kemudian ada frontline workers. Nah ini salah ya teman-teman, tidak disebutkan di situ. Nah di sini frontline workers, like police, sanitation staff, dan sebagainya, itu merupakan penerima manfaat selanjutnya ya teman-teman. Setelah doctors, nurses, technicians, and ambulance drivers. Berarti untuk option yang A ini salah. Karena ada frontline workers. Yang betul di sini adalah doctors dan juga nurses. Kemudian untuk option yang B, ada doctors, policies, nurses, and sanitation staff. Nah, di sini kita cocokkan tadi di sini sebutkan bahwa polis itu termasuk frontline workers ya, teman-teman. Jadi ini bukan penerima manfaat yang pertama. Sanitation staff juga bukan, karena itu termasuk frontline workers, bukan healthcare workers. Di situ disebutkan yang penerima pertama adalah healthcare workers, pegawai yang ada di kesehatan. Jadi ini salah ya teman-teman untuk option yang B. Kemudian yang C ada doctors, nurses, technicians, and ambulance drivers. Nah ini semuanya termasuk
pegawai kesehatan ya teman-teman. Di situ disebutkan ada doctors, nurses, technicians, ambulance drivers. Nah, di sini berarti option yang betul adalah yang C. Untuk yang di sini kita lihat, di sini ada sanitation staff dan juga people over 50 years old. Nah, ini malah yang terakhir ya teman-teman, ada orang yang usianya di atas 50 tahun. Di sini disebutkan 50 tahun ini setelah healthcare workers, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada frontline workers. Kemudian yang selanjutnya baru orang-orang yang people over 50 and people under 50 yang di situ disebutkan comorbidities, diabetes, kemudian ada penyakit jantung, dan sebagainya. Nah, berarti option yang paling betul adalah yang C ya, teman-teman. Selanjutnya soal yang ketiga ya, teman-teman. On the day of vaccination, they need to bring ID for proof on identity. Paragraf 3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah the word they refers to di sini berarti rujukan ya, teman-teman. Yang ditanyakan adalah they. Di paragraf ketiga kita baca, on the day of vaccination they need to bring their ID for proof of identity. Nah, di sini they yang dimaksud siapa sih? Nah, di situ disebutkan bahwa di hari vaksinasi atau mendapatkan vaksin, mereka harus membawa kartu identitas untuk membuktikan identitasnya. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal rujukan seperti ini, maka kita membaca kata sebelum they. Nah, di situ ada on the day of vaccination, kemudian kita baca kalimat sebelum itu ya, teman-teman. At the moment, India is vaccinating 200 people per booth per day, meaning about 1 million per day. Nah, di situ disebutkan adalah 200 people. 200 people itu siapa sih? Yaitu orang yang divaksin. Berarti they itu merujuk kepada orang yang divaksin. Orang tersebut harus membawa kartu identitas untuk membuktikan identitasnya ya, teman-teman. Nah, berarti kita langsung saja mencocokkan dengan option yang ada. Di situ yang E ada Prime Minister, bukan ya teman-teman, ini salah. Kemudian ada 20 million frontline workers. Nah, di sini ini juga salah ya teman-teman, karena ini hanya 20 orang pekerja frontline, termasuk polisi, sanitation staff, dan yang lainnya. Ini bukan hanya itu ya teman-teman, tapi semua orang yang divaksin termasuk healthcare workers, kemudian ada people over 50 dan juga people under 50. Berarti untuk option yang B ini kurang tepat karena hanya menyebutkan sekelompok frontline workers. Kemudian untuk option yang C, India's 10 million healthcare worker, ini juga sama dengan option yang B, hanya menyebutkan sekelompok, yaitu million healthcare worker. Kemudian untuk yang D adalah an individual who would be vaccinated. Seseorang yang akan divaksin. Ya teman-teman, berarti ini option yang paling betul adalah yang D. Yang harus membawa identitas, di situ dimaksudkan adalah orang yang akan divaksin. Nah, di situ totalnya setiap hari adalah 200 orang. 200 orang itu per booth ya teman-teman, per booth di situ adalah per stand-nya. Per stand di situ ada 200 orang. Nah, per hari tersebut dari beberapa stand yang kalau digabungkan berarti itu ada 1 juta orang per hari. Nah, gitu ya teman-teman, berarti option yang paling tepat adalah option yang di. Selanjutnya yaitu soal yang keempat ya teman-teman. Di situ pertanyaannya adalah which statement is not true based on the text? Pernyataan yang mana yang tidak benar berdasarkan teks tersebut. Nah teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah yang tidak benar. Untuk soal yang seperti ini, maka kita harus mencocokkan antara option yang ada dengan teksnya. Langsung saja kita baca untuk option yang A adalah Indian Drugs Regulators recently approved Oxford COVID-19 vaccine, Covishield, and Covaxin. Nah, kita tandai terlebih dahulu kata kuncinya, kemudian kita cari di dalam teks. Nah, di sini ada in a momentous and historic decision, India rolls out the world's biggest inoculation drive against COVID-19 on January 16 under the Make in India initiative. Driven by Prime Minister's vision and initiative of self-reliance at Manirbhar Bharat, Indian drugs regulators recently approved Oxford
COVID-19 vaksin Covishield. Nah, di sini sudah ketemu ya teman-teman. Dan juga ada di sini Covaxin. Nah, memang benar berarti bahwa Indian Drugs, sorry, kecoret saya hapus terlebih dahulu. Di sini sudah betul ya teman-teman, sesuai dengan option yang A. Saya tandai terlebih dahulu. Nah, teman-teman, tetapi di sini yang ditanyakan adalah yang tidak benar, sedangkan option yang A itu benar berdasarkan teks. Berarti option yang A di sini bukan option yang diminta ya, teman-teman. Saya tandai. Kemudian yang B adalah vaccines in India are given in stages according to the line. Nah, di sini vaksin di India diberikan secara bertahap berdasarkan dengan kelompoknya, barisannya. Nah, tadi di soal yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa di India itu ada beberapa tahapan pemberian vaksin. Yang pertama adalah healthcare workers, kemudian yang kedua adalah frontline workers, kemudian yang selanjutnya adalah people over 50 dan juga people under 50. Berarti untuk option yang B ini sesuai ya teman-teman di dalam teks, berarti option yang B ini bukan option yang diminta. Kemudian ada India is fascinating about a million people per day. Ini tadi juga sudah saya baca, ini ada di paragraf kedua ya teman-teman. Nah, kita tandai terlebih dahulu. Di sini ada India is fascinating 200 people per boat per day. Nah, situ India memberikan vaksin 200 orang per stannya setiap harinya. Nah, kalau di total setiap dari masing-masing stannya itu secara keseluruhan di total maka vaksin diberikan 1 juta setiap harinya. Berarti option yang C ini juga sesuai dengan teks tersebut ya teman-teman. Berarti untuk option yang C ini tidak jawabannya. Saya tandai terlebih dahulu. Kemudian untuk option yang D ada an individual who would be vaccinated doesn't need to bring anything. Orang yang akan divaksin tidak perlu membawa apa-apa. Nah, option yang D ini kurang tepat ya teman-teman karena tadi di paragraf ketiga kita sudah baca bahwa orang yang akan divaksin itu harus membawa ID card untuk membuktikan identitasnya. Berarti jawaban yang diminta adalah option yang D ya teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah soal yang kelima sekaligus soal yang terakhir dalam pembahasan video kita kali ini. Langsung saja saya baca soalnya terlebih dahulu. Prior to the launch, India created bla 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 paragraph 4. What is the similar meaning of the underlined word? Di sini yang ditanyakan adalah similar meaning atau sinonim. Sinonim dari kata prior. Nah, di paragraf 4 tersebut disebutkan bahwa prior to the launch, India created additional 29 million cold chain points. Dan selanjutnya, sebelum peluncuran, India membuat tambahan 29.000 titik rantai dingin dan seterusnya. Nah, berarti di sini prior memiliki arti sebelum ya teman-teman, sebelum peluncuran di situ. Nah, langsung saja kita baca optionnya. Karena untuk soal yang seperti ini, teman-teman tidak perlu membaca teksnya lagi. Yang perlu dilakukan adalah menambah vocabulary atau kosakata teman-teman dalam bahasa Inggris agar mudah untuk mengerjakan jenis soal yang menanyakan tentang sinonim dan juga antonim. Nah, teman-teman, untuk option yang A di sini ada before. Before memiliki arti sebelum, berarti option yang A ini bisa jadi ya, teman-teman. Kemudian yang B, previous juga memiliki arti sebelum. Ini juga bisa jadi. Nah, yang C adalah afterward, memiliki arti kemudian atau setelah itu ya teman-teman, berarti option yang C ini merupakan antonim, berarti salah. Kemudian subsequently juga memiliki arti sama dengan afterward, yaitu kemudian. Berarti ini tinggal option yang A dan juga B. Kita analisa terlebih dahulu. Kalau before memiliki arti sebelum dan juga previous memiliki arti sebelum. Tetapi perbedaannya adalah kalau previous itu sebelum melakukan sesuatu ya teman-teman. Maksudnya adalah sebelum dia melakukan kegiatan ini, sebelumnya dia juga sudah pernah melakukan kegiatan ini. Misalnya adalah previous discussion.
diskusi sebelumnya. Berarti sebelum diskusi yang kali ini sudah ada diskusi sebelumnya. Kemudian ada previous lesson misalnya. Sebelum pelajaran ini, berarti pelajaran yang sebelumnya ini gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita analisa, berarti option yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Before the launch, India created additional 29 cold chain points. Jadi option yang paling betul adalah yang A. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita tentang teks vaksin ini, vaksin di India. Jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. See you for the next video. Bye!